wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas tafsir singkat dari surah Al-Imran, dan kita masuk pada ayat ke-8 dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyawmi la raiba fi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana, ya Rabb kami, la tuzigh qulubana, janganlah engkau sesatkan hati-hati kami, ba'da idh hadaitana, setelah engkau berikan petunjuk kepada kami, wa hab lana, dan karuniakanlah kepada kami, min ladunka rahmatan, di sisimu sebuah rahmat, innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau maha pemberi. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumi la raiba fi, ya Rabb kami, sesungguhnya engkau yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Innallaha la yukhliful mi'ad, sungguh Allah tidak menyalahi semua janji-janjinya. Baik. Surah Al-Imran ayat 8 ini, sebagian para ulama mengatakan bahawa ini ucapan ar-rasikhuna fil ilmi. Pada ayat yang ketujuhnya Allah mengatakan war-rasikhuna fil ilmi, ada orang-orang yang dalam ilmunya mengatakan beberapa kalimat. Salah satunya adalah Rabbana la tuzigh qulubana, ya Rabb kami, janganlah kau sesatkan hati-hati kami. Tapi sebagian ahli tafsir mengatakan tidak, ayat ini terpisah. Ayat ini berlaku kepada siapapun manusia untuk membacanya. Dan ayat ini sepenting-pentingnya ayat dalam hidup kita, ikhwan. Antum harus selalu membaca ayat ini. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, saat terjadi fitnatur riddah, fitnah banyaknya orang murtad di zamannya. Jadi Abu Bakar itu diuji oleh Allah. Ketika menjadi khalifah, banyak orang murtad. Hampir semua kabilah murtad, kecuali daerah Hijaz. Hijaz itu maksudnya Madinah dan Mekah. Sebagian besar kabilah-kabilah yang jauh dari Hijaz itu semua murtad. Bahkan yang dari arah Yaman, sebagian besar mereka mengikuti si nabi palsu Musailamah al-Kadzab. Sehingga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an di setiap salatnya dan di setiap doa-doanya, sebagaimana dinukilkan Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an selalu membaca doa ini, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Rabb kami, janganlah kau sesatkan hati-hati kami setelah engkau berikan hidayah kepada kami, dan karuniakan kepada kami dari sisimu rahmat yang luas, karena engkau zat yang maha pemberi. Kalau Abu Bakar Siddiq saja selalu membaca ayat ini, bahkan disebutkan dalam kitab Muwatta itu salah satu riwayat dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Jadi Abu Bakar itu sampai di salat maghrib. Salat maghrib itu kan 3 rakaat. Rakaat pertama baca Fatihah dan surat. Rakaat kedua baca Fatihah dan surat. Rakaat ketiga kan harusnya baca Fatihah saja. Tetapi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an karena menghadapi kondisi yang mencekam, banyaknya orang fitnah dan merongrong
kemuliaan Islam di zaman itu, sehingga di rakaat yang ketiga setelah baca Fatihah, Abu Bakar baca ayat ini, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Sebagian para syurah, para pensyarah hadis mengatakan boleh jadi maksudnya Abu Bakar itu bukan membaca ayat setelah Fatihah, karena rakaat ketiga itu tidak ada ayat. Ada yang ada Fatihah kemudian ruku. Boleh jadi Abu Bakar itu sedang kunut sebelum ruku, dan konteksnya bukan membaca ayat, tapi Abu Bakar sedang berdoa kepada Allah agar Allah tidak menyimpangkan hatinya setelah Allah Subhanahu wa taala tetapkan hidayah kepadanya. Makanya dengan keteguhan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu berhasil menumpas orang-orang murtad. Bahkan si nabi palsu pun bisa diperangi oleh Abu Bakar, yang disebut dalam sejarah itu dengan perang Yamamah namanya. Musailamah al-Kadzab dikepung dalam sebuah kebun yang disebut dengan kebun kematian. Disitulah Musailamah al-Kadzab mati di tangan Wahsy yang dulu pernah membunuh paman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah masuk Islam dia ingin menebus kesalahannya. Karena orang yang dibunuh Wahsy ini bukan orang biasa. Macan Allah Hamzah, paman yang paling dicintai Nabi SAW, dibunuh Wahsy. Makanya Rasul SAW apabila melihat Wahsy itu tidak suka, walaupun sudah masuk Islam. Manusiawi, Rasul bukan malaikat. Makanya Rasul mengatakan, jangan pernah engkau hadir di depan mukaku. Kalau kau hadir di majelisku, duduklah paling belakang katanya. Jangan sampai nampak gitu ya. Karena kalau nampak teringat dengan Hamzah paman dibunuh dia. Sehingga ketika itulah Wahsy ada kesempatan di perang Yamamah. Dulu aku membunuh orang yang paling dicintai Rasul, sekarang saya harus membunuh orang yang paling dibenci Nabi SAW. Musailamah al-Kadzab mati di tangan Wahsy. Dan ini berkat keteguhan hatinya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu memerangi mereka. Sampai ulama mengatakan Islam itu ditolong dua manusia. Pertama Abu Bakar di saat manusia murtad, yang kedua di zaman Imam Ahmad ketika manusia disesatkan dengan paham Mu'tazilah. Maka penting sekali kita membaca Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Apalagi kita dihadapkan sekarang dengan zaman fitnah, ikhwan. Kita ini berada di zaman fitnah. Sehingga rajin-rajinlah antum hadir di majelis taklim. Di mana ada pengajian sunnah, hadir antum di situ. Karena hanya orang gila akalnya yang mengatakan saya tidak akan meninggalkan keimanan saya sampai saya mati. Hanya orang gila yang mengatakan seperti itu. Merasa aman bahwa imannya tidak akan hilang. Ikhwan, yang menetapkan iman dan kesesatan itu bukan kita. Bukan kita yang pengen, tapi Allah yang menetapkan. Suka-suka Allah mau mencabut iman kita atau memasukkan kesesatan kepada hati kita. Kita tidak punya kehendak soal itu. Makanya hanya orang gila saja yang mengatakan, Anda mungkin saya murtad. Kata siapa? Banyak orang yang awalnya mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, berakhir dengan apa? Berakhir dengan mengingkari dua kalimat syahadat. Siapa yang bisa menjamin iman antum akan tetap? Tidak ada yang menjamin. Kok sudah malas hadir di majelis taklim itu memang merasa hebat sekali kan begitu. Seolah-olah saya sudah nyunah ini, tidak mungkin saya masuk bid'ah. Kata siapa? Hebat kali. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di zaman Nabi ada orang namanya Dzulkhuwaisirah. Nabi ini sedang membagi-bagikan harta ghanimah, hasil rampasan perang Hunain. Tiba-tiba di mata Dzulkhuwaisirah itu pembagian Nabi tidak adil menurut dia. Datang dia melotot di hadapan Rasul dan mengatakan, ya Muhammad i'dil, Muhammad adillah kau saat membagi, jangan kayak gini pembagiannya, yang benar. Bayangkan Nabi dituduh tidak adil, coba bayangkan. Enggak kurang ngajar orang ngomong ini.
Maka Nabi SAW langsung mengatakan kepada Dzulkhuwaisirah ini, illam adil faman ya'dil. Kalau aku tidak adil, siapa yang lebih adil dari aku, kata Rasulullah. Tidak ada manusia yang lebih adil daripada Nabi. Makanya Rasul mengatakan, kalau aku tidak berbuat adil, siapa manusia yang lebih adil dari aku? Tidak ada. Kemudian Dzulkhuwaisirah si botak ini kemudian pergi. Kata Nabi SAW, min dhi'di hadzal rajul, nanti dari pundak orang ini akan muncul orang-orang yang semisal dia, yamrukuna minad din kama yamrukus sahmu minar ramiyah, melesat dari Islam seperti melesat anak panah dari busurnya. Mereka membaca Al-Quran tapi tidak sampai di tenggorokannya. Apabila engkau jumpai mereka, perangilah mereka, karena dalam memerangi mereka terdapat pahala, kata Rasul. Artinya Nabi SAW sudah mengisyaratkan bahwa nanti ada umat-umat Islam yang pemahamannya sama dengan Dzulkhuwaisirah. Rasul tidak menyebutkan siapa orangnya, tapi Nabi SAW mengatakan nanti akan muncul orang-orang yang seperti dia. Kita tidak tahu siapa yang seperti dia itu. Apakah kita atau apakah orang lain, kan tidak tahu. Kita hanya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita tidak seperti Dzulkhuwaisirah. Sehingga tidak ada yang bisa menjamin, merasa aman bahwa iman kita tidak akan tercabut. Tidak ada yang bisa menjamin. Yang mengatakan saya bisa menjamin itu hanya orang gila saja. Umar bin Khattab radhiyallahu an, sekelas Umar ini, bukan orang biasa Umar ini. Lisannya itu berjalan kebenaran. Rasul yang mengatakan kebenaran berjalan di lisan Umar. Satu hari Umar radhiyallahu an membawa lembaran Taurat. Lembaran Taurat di bawah dia. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Hai Umar, apa itu di tanganmu?" Kata Umar, "Ini lembaran Taurat, wahai Rasul." Kata Nabi SAW, "Amutahawikun anta ya Ibnul Khattab." Sudah kau bingung, wahai Umar? Kau bingung ya? Taraktu fikum alal bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Aku datang membawa Islam, kata Rasulullah, seterang benderang, malamnya seperti siangnya, yang tidak mungkin tersesat kecuali binasa. Kurang apa dengan ajaran Islam? Kenapa kau bawa Taurat? Itu maksudnya. Lemparkan Taurat itu. Kalau manusia secerdas Umar saja dikhawatirkan penyimpangannya oleh Nabi, khawatir dia pindah agama, apalagi antum. Siapa antum dengan Umar? Siapa saya dengan Umar? Umar loh, setan takut dengan dia. Kita pula ketemu setan salaman, pacaran pula dengan setan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Atau contoh yang lain, di zaman Nabi ada manusia namanya Rahal ibn Unfuah. Ada yang membacanya Rajal, ada yang Ibnu Katsir menyebutnya Rajal, tapi ada juga yang mengatakan Rahal ibnu Unfuah namanya. Rajal ibn Unfuah ini hidup di zaman Nabi, murid langsung Nabi. Bahkan dia membaca Al-Baqarah di hadapan Nabi SAW selesai, dari Alif Lam Mim sampai selesai. Surah Al-Baqarah selesai dibaca di hadapan Nabi. Artinya dia paham surah Al-Baqarah, satu surat itu, dan surat-surat yang lainnya. Di saat Rasul SAW wafat, tiba-tiba di masa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, ini Rajal ibn Unfuah ini sebenarnya adalah delegasi Nabi. Nabi suruh bawa surat. Untuk siapa? Untuk Musailamah al-Kadzab, si nabi palsu itu. Tapi sebelum surat itu sampai kepada Musailamah, Rasul meninggal. Setelah Rasul meninggal, suratnya sampai di tangan Musailamah al-Kadzab. Entah omongan apa yang diomongkan Musailamah kepada Rajal ibn Unfuah ini. Ada yang mengatakan ditawari di jabatan, ditawari harta, ditawari macam-macam. Tiba-tiba Rajal ibn Unfuah ini berbalik, yang tadinya bersyahadat bahwa Muhammad adalah Rasulullah, sekarang dia bersyahadat bahwa Musailamah al-Kadzab itu Rasulullah. Sahabat Nabi, ikhwan, hidup di zaman Nabi, baca satu surat Al-Baqarah di hadapan Nabi, bisa murtad. Bisa murtad. Akhirnya dia dibunuh oleh siapa?
oleh saudara iparnya Umar bin Khattab, Zaid. Dibunuh dia oleh saudaranya Umar, namanya Zaid. Dialah yang membunuh Rajal ibn Unfuah ketika bergabung dengan tentara Musailamah al-Kadzdzab. Ini di zaman keemasan, sahabat masih banyak di mana-mana. Bisa terpengaruh keimanannya, keluar dari Islam murtad. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dahulu ada ulama namanya Imran ibn Khittan. Imran ibn Khittan ini ulama dunia, ulama hadis, ulama salaf. Banyak manusia datang kepada Imran ingin belajar hadis. Saking cerdasnya Imran bin Khittan ini. Satu dunia datang belajar hadis kepada dia. Tiba-tiba dia tertarik dengan seorang wanita, anak pamannya. Dia tergiur dengan kecantikannya, ingin menikahi wanita anak pamannya karena kecantikannya. Para ulama di zamannya menasihati Imran dan mengatakan, ya Imran, jangan kau nikahi wanita itu. Itu keluarga pamanmu semuanya khawarij. Apa kata Imran? Tidak ada masalah. Walaupun mereka khawarij, tetap aku akan menikah dengan wanita itu dan kujamin keluarganya akan kutarik kepada ahli sunnah wal jamaah. Dia tidak mendengar nasihat-nasihat kawan-kawannya. Menikahlah Imran ibn Khittan dengan wanita itu. Bukannya dia membawa keluarga wanita itu kepada akidah ahli sunnah, malah dia pula jadi khawarij. Dia jadi khawarij. Bahkan dia pemimpin khawarij. Na'udzubillah. Sekelas Imran bin Khittan, ulama hadis dunia, bisa ditanggalkan akidah ahli sunnah, berubah menjadi akidah khawarij. Jadi siapa yang menjamin keimanan antum akan tetap di dada antum itu siapa? Enggak ada yang bisa menjamin. Yang bisa menjamin keimanan tetap di dada antum itu hanya Allah, karena Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan keimanan dan Allah juga yang menetapkan kesesatan. Jangankan kita ikhwan, siapalah kita ini? Nabi SAW dalam surah Isra 74, perhatikan ayat ini, Al-Isra 74, Allah mengatakan apa? Walaula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Dan kalaulah kami tidak memperkuat hatimu wahai Muhammad, ini Allah yang ngomong. Dan kalaulah kami, kata Allah, tidak memperkuat dan memperteguh hatimu, niscaya kamu hampir-hampir condong sedikit kepada mereka, orang-orang musyrik itu. Kalau Nabi SAW saja dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, kalaulah bukan karena Allah menetapkan keimanan, tentu kau akan condong sedikit kepada mereka. Ini posisi Nabi. Nabi yang dijamin oleh Allah Azza wa Jalla saja, yang menetapkan keimanannya siapa? Allah. Allah yang membuat tetap keimanan Nabi SAW, bukan dia. Karena Allah yang mengatakan, kalau bukan karena kami yang menetapkan imanmu, tentu kau condong kepada mereka. Jadi keimanan itu hak mutlak milik Allah. Makanya Allah mengatakan, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimina wa yaf'alullahu ma yasha. Dalam surah Ibrahim 27, Allah mengatakan, Allah lah yang meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh di dalam kehidupan dunia dan akhirat, dan Allah pula yang menyesatkan orang-orang zalim dan berbuat apa yang dia kehendaki. Lihat, siapa yang menetapkan iman dan siapa yang memberikan kesesatan? Allah. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Siapapun yang diberikan hidayah oleh Allah tidak mungkin disesatkan dia. Dan siapapun yang disesatkan Allah, tidak ada yang sanggup mengangkat hidayahnya. Jadi kewajiban kita ini ikhwan adalah mencari sebab supaya hidayah kita tidak hilang. Itu saja tugas kita ini, mencari sebab. Macam mana sebab ini kita raih sebanyak mungkin supaya hidayah kita tidak terlepas dari dada kita. Allah sudah memberikan hidayah Islam, alhamdulillah. Ditambah lagi hidayah sunnah, alhamdulillah.
lebih tinggi lagi. Siapa yang bisa menjamin antum di atas sunnah? Atau lebih jauh daripada itu, siapa yang menjamin antum di atas Islam? Di zaman yang penuh dengan fitnah hari ini, banyak orang murtad tanpa sadar, ikhwan. Dia bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah anna Muhammadar Rasulullah, tahu-tahu datang ke dukun, murtad dia. Datang ke dukun, tidak tahan dengan penyakitnya, percaya dengan dukun, percaya dengan tangkal-tangkal, atau boleh mengucapkan kalimat yang tanpa sadar kalimat itu menjadikan dia musyrik kafir. Seperti contohnya apa? Orang yang menganggap bahwa hukum Allah tidak lebih baik dibandingkan hukum manusia, bisa kufur. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Atau istihza, mengolok-olok Allah, mengolok-olok ayatnya, mengolok-olok Rasul, itu tanpa sadar bisa kufur. Sehingga saya ulangi, hanya orang gila akalnya yang mengatakan merasa aman bahwa hidayah tidak mungkin hilang, imannya tidak mungkin lepas. Yang menetapkan iman dan kesesatan itu Allah, bukan kita. Ini bukan kehendak kita, itu Allah yang berkehendak. Kita ini hanya mencari sebab. Jangan sampai hidayah kita ini hilang, jangan sampai iman kita luntur. Caranya apa? Ya caranya ilmu. Hanya dengan ilmu yang bisa mempertahankan hidayah itu. Dengan apa lagi coba? Hanya dengan ilmu. Qala Allah wa qala Rasul, firman Allah dan sabda Rasul, wa qala sahabat, dan juga perkataan para sahabat, perkataan salafun saleh. Hanya dengan itulah iman kita tertetapkan. Kalau orang sudah malas hadir di majelis ta'lim ini, malah menyibukkan dengan fitnah-fitnah di luar sana, mereka hanya casingnya saja nampak gitu ya, sunnah, tapi sebenarnya keropos akidahnya, boleh jadi tidak paham dia. Saya nggak yakin kadang-kadang ada ikhwan gamisnya bagus, janggutnya panjang, cingkrang macam-macam, ditanya soal tauhid tak tahu pula dia. Subhanallah. Kenapa? Malas hadir di majelis tadi. Dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita hanya bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan iman kita ini tetap dan tidak hilang. Mudah-mudahan hidayah ini tetap dengan cara terus mencari sebab. Sebab ini salah satunya ilmu, dan yang paling penting daripada ilmu adalah doa. Dan doa itu adalah disebutkan dalam surah Al-Imran ayat 8, Rabbana la tuzigh qulubana. Perbanyak doa ini. Ummu Salamah radhiyallahu anha sebutkan dalam hadis yang sahih, menceritakan Ummu Salamah ini istri Nabi. Doa yang paling banyak diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ini doa yang paling banyak dibaca Nabi. Dalam riwayat, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Sampai Ummu Salamah ini saking Rasul banyak membaca doa Rabbana la tuzigh qulubana ini, bertanya, Rasul, kenapa engkau banyak sekali membaca Rabbana la tuzigh qulubana itu? Atau ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kenapa? Padahal kan apa antum berpikir Nabi bisa sesat? Kan tidak mungkin. Nabi kan tidak mungkin sesat. Karena Allah sudah berikan bimbingan kepada Nabi, tidak mungkin Nabi sesat. Tapi Nabi SAW terus memanjatkan Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah, tetapkan hati kami, jangan sampai disesatkan hati kami setelah kau berikan hidayah kepada kami. Kata Nabi SAW ketika ditanya oleh Ummu Salamah, kenapa kau selalu membaca banyak doa ini wahai Rasul? Apa kata Rasul? Ya Ummu Salamah, hei Ummu Salamah, sesungguhnya hati-hati manusia itu berada di dalam jari jemari Allah. Yuqallibu kaifa yasha. Allah itu sesuka hati membolak-balikannya. Hati kita itu dipegang oleh Allah. Kapan Allah mau kasih hidayah, di atas hidayah. Kapan Allah mau disesatkan, sesat dia. Karena hati kita berada di tangan Allah. Inilah makanya kata Rasulullah, aku memperbanyak doa ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Maka perbanyaklah doa ini. Ini doa sepenting-pentingnya dalam kehidupan kita, karena tidak ada yang lebih mahal melebihi hidayah. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala,
semua nikmat yang Allah berikan kepada antum. Sebutkan nikmat apa? Semua nikmat di dunia ini yang Allah anugerahkan kepada kita, nikmat rumah, nikmat istri, nikmat anak, nikmat pekerjaan, nikmat gaji besar, nikmat ganteng, nikmat cantik, nikmat, sebutkan nikmat apa? Kata Imam Ibnul Qayyim, semua nikmat yang Allah anugerahkan kepada manusia itu kecil dibandingkan nikmatul hidayah, dibandingkan nikmat orang berada di atas hidayah. Sebagaimana kata Imam Ibnul Qayyim, setiap musibah yang Allah timpakan kepada antum, sebutkan musibahnya. Sakit parah, stroke lama, kecelakaan, rumah terbakar, kematian, sebutkan musibah apa? Tsunami, gempa, apa sebutkan? Itu masih kecil dibandingkan dengan musibah kesesatan. Karena orang mati itu hanya berpisah di dunia saja, tapi orang sesat itu bukan hanya tersiksa di dunia, bisa dikekalkan masuk ke neraka. Dari sini menunjukkan bahwa hidayah itu perkara yang sangat nikmat. Maka siapapun yang sudah diberikan nikmat hidayah Islam, apalagi meningkat sampai hidayah sunnah, maka pertahankan. Perbanyak doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Untuk mengakhiri kajian ini, dahulu di zaman Bani Israel ada seorang ulama besar namanya Bal'am ibn Ba'ur. Disebutkan isyarat dalam Al-Quran, dalam surah, dalam Al-Quran. Bal'am ibn Ba'ur ini seorang alim besar, bahkan dia menguasai Ismul A'zam. Semua Bani Israel ada masalah datang kepada Bal'am, karena dia adalah ulama yang dipilih oleh Nabi Musa, ulama besar. Semua kesulitan Bani Israel datang kepada dia. Entah setan apa yang masuk kepada Bal'am ini. Ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam membawa Bani Israel dari Mesir menuju tanah perjanjian di Palestina, sampailah di bukit namanya Husban. Bukit Husban. Bukit Husban ini panjang. Kemudian setelah Bukit Husban itu ada kota besar. Bal'am hidup di situ. Nabi Musa baru datang dengan Bani Israel, baru menyeberang dari Mesir menuju Palestina dan harus melewati kota itu. Para pembesar di kota itu khawatir kalau tujuan Nabi Musa datang itu untuk menyerang mereka, mengusir mereka, membantai mereka dan begitu seterusnya. Akhirnya para pejabatnya datang kepada Bal'am ibn Ba'ur, kemudian mengatakan, ya Bal'am, kami akan berikan apapun yang kau minta, jabatan, harta, kenikmatan dunia, sebutkan, kami akan beri. Tapi syaratnya berdoalah keburukan kepada Nabi Musa dan Bani Israel. Karena Bal'am itu menguasai Ismul A'zam, kalau dia berdoa mustajab doanya. Tapi Bal'am tidak mau, celaka kalian, masa saya harus doakan seorang nabi? Gak mau saya. Akhirnya tiap hari datang pejabat ini, ngasih tawaran ini, tawaran itu, tawaran ini, tawaran itu. Lama-lama subhanallah, lihat, kadang-kadang fitnah dunia ini menjadikan seseorang itu insalah. Tahu insalah? Insalah itu kalau ada ular ganti kulit, dalam bahasa Arab namanya insalakha. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fansalakha fakana minal ghawin. Maka si Bal'am pun insalah, seperti ular, mengganti kulitnya. Ya. Seolah-olah menanggalkan pakaian ketakwaannya, menanggalkan pakaian keulamaannya, ditinggalkan tuh seperti ular meninggalkan kulitnya. Fakana minal ghawin. Bal'am pun termasuk orang sesat. Akhirnya dia mau mendoakan keburukan kepada Nabi Musa juga. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak seperti yang dikehendaki Bal'am dan orang-orang jahat itu. Lisannya terpeleset-peleset. Setiap mendoakan keburukan kepada Musa dan Bani Israel, malah lisannya mendoakan keburukan kepada orang yang nyuruhnya. Dibolak-balik. Tidak bisa, susah mau ngomong Musa itu susah. Maka Bal'am pun merasa rugi dan mengatakan, khasirtud dunya wal akhirah, sungguh rugi duniaku dan akhiratku, katanya. Tapi kadang kalau sudah masuk, dalam bahasa kita ada mandi basah sekali. Akhirnya Bal'am mengatakan begini, doaku sudah tidak manjur lagi. Sebaiknya kalian buat siasat dengan cara apa?
kirim gadis tercantik di antara kalian. Ini Musa dan Bani Israel sedang membuat tenda di ujung bukit Husban. Pura-puralah gadis-gadis kalian menjual sesuatu. Kemudian rayulah salah satu murid pilihan Nabi Musa saja. Cukup saja buat zina. Itu sudah mencukupkan menghancurkan Bani Israel katanya. Akhirnya dikirim gadis-gadis yang paling cantik pura-pura jualan kepada orang asing Bani Israel. Allah takdirkan satu murid Nabi Musa yang paling dipilih itu tertarik dengan gadis itu kemudian berzina. Setelah terjadi perzinahan satu kali, apa yang terjadi? Turun taun, penyakit taun. Ribuan Bani Israel mati. Sehingga para ulama yang lainnya, murid Nabi Musa heran, ini kenapa kok tiba-tiba muncul wabah taun di mana-mana? Akhirnya mereka mencari tahu, rupanya ada orang pilihan mereka berzina dengan seorang wanita. Dicarinya, ketemu dalam tenda. Dan dia sedang berzina. Diambil tombak, dimasukkan dari belakang punggung si laki-laki, tembus kepada si wanitanya. Kemudian keluar tenda, tombak ini diarahkan ke langit. Masih dua orang itu di dalam tombak, diarahkan ke langit dan mengatakan, hakadha, beginilah balasan orang-orang yang bermaksiat kepadamu ya Rabb, katanya. Setelah kejadian ini, diangkatlah taun itu. Akhirnya Bal'am pun menjadi orang yang paling hina dina, yang dulunya ulama besar, ditokohkan Bani Israel, disegani oleh Bani Israel, menjadi ulama yang sangat dihinakan. Bayangkan, ulama bisa tersesat dengan dunia, apalagi kita. Maka perbanyak doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.